sebuah batu giok yang benar-benar mengaduk ombak raksasa. Setelah Hun Wuzi mengucapkan kata-kata ini, stadion yang tadinya riuh karena kelahiran pil misterius tingkat 9 menjadi sunyi senyap. Raut wajah semua tetua dari klan Yao seketika berubah muram, cahaya dingin juga berkilat di mata mereka. 8 klan kuno masing-masing memiliki satu bagian dari giok dewa kuno Tause. Semua klan memperlakukannya sebagai harta karun yang agung dan menjaganya dengan aman. Bahkan seorang tetua biasa pun tidak akan dapat melihatnya. Hal ini mungkin nampak biasa saja di mata orang-orang yang tidak menyadarinya, tetapi mereka yang menyadarinya memandang Hun Wuzi seolah-olah sedang mengamati orang gila. Bagaimana mungkin klan Yao meminjamkan harta karun seperti itu kepadanya? Mungkinkah orang ini sudah benar-benar gila? Orang ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening sambil menatap Hun Wuzi. Senyum aneh di wajah Hun Wuzi membuatnya merasa ada yang tidak beres. Mengucapkan kata-kata seperti itu kepada klan Yao jelas merupakan tantangan bagi gengsi klan Yao. Mengingat kekuatan dosing bintang 6 orang ini, mustahil baginya untuk lolos dari tangan Yaodan. Ada yang tidak beres, gumam Xiaoyan. Pengalaman Xiaoyan selama bertahun-tahun juga membuatnya menjadi sangat sensitif. Ia merasa ada yang tidak beres. Hun Wuzi ini bukan orang bodoh. Ia seharusnya mengerti perlakuan seperti apa yang akan diterimanya dari klan Yao dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun nampak ia sama sekali tidak takut. Hati Xiaoyan tanpa sadar sedikit dingin setelah memikirkan hal ini. Tubuhnya bergerak dan ia muncul di samping Yalau. Ekspresinya muram saat ia berkata pelan, "Hati-hati," ucap Xiaoyan. Yalau juga mengangguk dengan serius. Dia bisa merasakan bahwa Hun Wuzi ini agak aneh. Di sisi lain, ekspresi tetua Wan Huo tampak muram dan serius saat ia berdiri di langit. Matanya dipenuhi niat memusnahkan saat ia menatap Hun Wuzi. Dan begitu Yaodan memberikan perintah, ia akan segera menyerang dengan sekuat tenaga dan memusnahkan orang ini yang berani menantang gengsi klan Yao di depan begitu banyak orang. "Hun Wuzi, tahukah kau apa yang kau katakan?" ucap Yaodan. Yaodan menatap Hun Wuzi di langit dari kursi pemimpin tanpa ekspresi. Namun, ada kilatan dingin yang tajam di matanya. Suaranya yang tanpa emosi terdengar perlahan dari mulutnya. "Ketua klan Yaodan, giok dewa kuno Tause adalah sesuatu yang membawa bencana. Giok itu hanya akan membawa malapetaka bagimu jika tetap berada di klan Yao. Memberikannya kepadaku sebagai ganti keselamatanmu mungkin sedikit lebih baik, bukan?" ucap Hun Wuzi lalu tertawa, seolah-olah dia merasakan niat memusnahkan yang menggelora di mata Yaodan. "Hun Wuzi, kau bertindak terlalu berani. Hari ini, aku akan menangkapmu terlebih dahulu dan memanggil kepala klan Hunmu untuk datang dan membawamu kembali," ucap Yaodan. Ekspresi penatua Wan Huo berubah muram saat kata-kata Hun Wuzi terdengar. Teriakan murka terdengar. Doki yang besar dan perkasa tiba-tiba menyabuk segala arah. Tubuhnya melesat dan ia muncul di atas kepala Hun Wuzi. Angin api yang besar berkumpul menjadi telapak tangan raksasa dan menghantamnya dengan kejam. "Sudah hampir waktunya," gumam Hun Wuzi. Hun Wuzi hanya tersenyum tipis menghadapi serangan ganas dari tetua Wan Huo. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh sebelum bergumam sendiri. Seketika, seringai aneh muncul di sudut mulutnya. Api hitam di dalam matanya berkobar liar bagai naga yang telah lama terpendam. Setelah api hitam itu berkobar, aura Hun Wuzi pun tiba-tiba membumbung tinggi. Hun Wuzi melambaikan lengan bajunya sambil berdiri di langit. Telapak tangan biasa itu bertabrakan dengan telapak tangan api angin yang sangat besar. Setelah itu, semua orang terkejut mendapati telapak tangan api angin itu telah sepenuhnya ditelan oleh Hun Wuzi saat bersentuhan. Di sisi lain, tetua Wan Huo yang memiliki aura yang mengejutkan tampaknya telah menderita pukulan berat. Seteguk darah segar menyembur keluar dan tubuhnya terpetal mundur. Hingga akhirnya telapak tangan itu mendarat dengan menyedihkan di stadion di bawah, membuatnya hancur dan membentuk lubang besar yang dalam. "Aku sudah menemani kalian semua bermain begitu lama. Anggap saja ini sebagai hiburan," ucap Hun Wuzi. Jubah Hun Wuzi yang panjang berkibar tanpa angin saat ia berdiri di langit. Kedua matanya telah sepenuhnya tertutup oleh api hitam, membuatnya tampak sangat aneh.
Suaranya yang samar juga bergema di seluruh stadion saat ini. Doseng 7 bintang, gumam beberapa orang. Ekspresi semua orang berubah drastis saat ini. Mereka menatap Honushi di langit dengan tak percaya. Karena pada dasarnya, aura yang dipancarkan Honushi sebelumnya jauh melampaui penatua Wan Huo. Orang ini ternyata menyembunyikan kekuatannya. Jangan bilang dia benar-benar berniat merebut Gya kuno Klan Yao, gumam Xiaoyan dengan lembut. Ekspresinya juga berubah saat menyaksikan adegan ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius saat ini. Kedua matanya menatap tajam ke arah Honushi. Sejak awal, ia bahkan tidak menyadari bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya. Bahkan dalam kemarahannya karena pil embrio direnggut, dia masih mampu menekan kekuatannya. Orang ini benar-benar licik. Tapi, mungkinkah dia benar-benar ingin merebut Gya kuno dari Klan Yao hanya dengan kekuatannya, gumam Xiaoyan. Di sisi lain, ekspresi Yodan akhirnya berubah muram dan dingin saat ia berdiri di kursi pemimpin. Perlahan, ia berdiri dan menatap Honushi dengan seksama. Kemudian ia berkata dengan suara berat, "Kirim sinyal, beritahu Klan Yan dan Klan Li. Katakan kepada mereka, kita telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya Klan Ling dan Klan Si," ucap Yodan. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar kata-kata Yodan. Bahkan tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba gemetar. Mereka mengangkat kepala dan menatap Honushi dengan kaget. Mungkinkah ini benar-benar dilakukan oleh Klan Hun? Meskipun para tetua Klan Yao gemetar setelah mendengar kata-kata Yodan, mereka tetap mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya dengan cepat. Fluktuasi spasial dengan cepat menyebar. Namun, fluktuasi spasial ini hampir menggumpal menjadi terowongan spasial ketika tampaknya ada sesuatu yang mengganggunya. Dan seketika, terowongan itu bergetar hebat. Sesaat kemudian, terowongan yang baru saja terbentuk itu lenyap seketika. Banyak anggota klan yang merasa hati mereka dingin melihat pemandangan ini. Beberapa tetua bereaksi cepat dan buru-buru membunyikan sirene darurat di dalam klan. Seketika, keributan pecah di pegunungan di dekatnya. Para prajurit Klan Yao yang berjajar rapat bergegas menerobos udara dan tiba seperti segerombolan belalang. "Honushi, apa yang telah kau lakukan?" ucap seorang tetua Klan Yao berteriak dengan suara tegas. Sepertinya sudah selesai," ucap Honushi tersenyum tipis sambil berdiri di langit. Ia bahkan tidak melirik para prajurit Klan Yao yang bergegas mendekat, lalu ia berkata dengan santai, "Tidak ada, aku hanya menguji wilayah Klan Yao," ucap Honushi. Keributan terjadi di bawah setelah kata-kata ini terdengar. Para ahli yang datang untuk mengamati upacara pengobatan itu langsung berubah ekspresi. Mereka mengeluarkan gulungan spasial mereka dan segera merobeknya. Namun, hasilnya sama persis dengan yang terjadi sebelumnya. Sesuatu yang besar akan terjadi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghirup udara dingin dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Ia tidak menyangka bahwa target Klan Hun ternyata adalah Klan Yao. Lagi pula, tidak ada yang menyangka mereka akan datang ketika Klan Yao sedang mengadakan upacara pengobatan. Di sisi lain, ekspresi Yodan muram. Jarinya menekan cincin penyimpanan dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Cincin itu secara khusus dapat mentransfer fluktuasi ke kepala Klan Yan dan juga kepala Klan Li. Dan hanya 3 kepala klan yang dapat memilikinya. Kepala Klan Yodan, tidak perlu membuang-buang tenagamu, ucap Honushi tertawa. Yodan mengabaikan kata-katanya. Matanya menatap jarinya dan memang melihat bahwa fluktuasi yang muncul di titik itu mulai berkeliaran secara acak seperti lalat rumah tanpa kepala. Jelas bahwa fluktuasi itu tidak mungkin berasal dari tempat ini. Hati Yodan benar-benar hancur saat melihat ini. "Honushi, Klan Yaoku dan Klan Yan telah membangun terowongan spasial. Jika mereka menemukan terowongan itu lenyap, mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Klan Yaoku. Klanku pasti tidak akan tinggal diam dan menonton berita ini menyebar. Jika keempat klan kita bergandengan tangan, Klan Hunmu pasti akan hancur," ucap Yodan. Hati Yodan mungkin hancur, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah kepala klan. Ia segera memulihkan ketenangannya dan berbicara dengan suara berat. "Klan Hunku mampu melenyapkan Klan Ling dan Klan Si tanpa diketahui klanku. Tentu saja
kami juga bisa membiarkan klan Yong melenyap dari dunia ini dengan tenang, ucap Hun Wuzi berbicara dengan suara lemah. Sangat sombong, hanya denganmu, ucap Yaodan. Tubuh Yaodan perlahan naik ke langit. Aura menakutkan Dosing bintang 7 meletus tanpa henti. Tekanan dahsyat itu bahkan lebih kuat daripada Hun Wuzi. Kekuatan semacam ini memang layak untuk seorang kepala klan. Penatua Hun Wuzi, ini masalah antara klan Hun dan klan Yao. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Saya harap Anda berbelas kasih dan mengizinkan kami pergi. Kami pasti akan membalas budi Anda di masa depan, ucap beberapa orang di sekitar. Para pemimpin dan tetua dari berbagai sekte yang datang untuk menghadiri upacara pengobatan buru-buru berseru hormat ketika Yaodan naik ke langit. Pada saat ini, mereka juga merasakan kepanikan. Kejadian sebelumnya, bagaimana klan Si dan klan Ning disapu bersih, membuat mereka mengerti bahwa mereka pasti akan musnah jika tersesat dalam masalah ini. Baiklah, itu wajar saja. Yang bukan dari klan Yao boleh pergi. Aku tidak akan menghentikanmu, ucap Hun Wuzi tersenyum hangat dan berkata setelah mendengar ini. Terima kasih tetua, ucap beberapa pemimpin dan tetua dari klan lain. Banyak orang dari berbagai sekte bersuka cita melihat ini. Mereka tak berani mengucapkan sepatah kata pun yang tak perlu, berbalik dan bergegas menuju pintu masuk alam Yao dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, Xiaoyan memandangi punggung orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Karena telah berurusan dengan klan Hun berkali-kali sebelumnya, Xiaoyan tentu saja mengerti betapa kejamnya orang-orang ini, dan jelas mustahil bagi mereka untuk membiarkan siapapun pergi. Dan benar saja, pikiran ini baru saja terlintas di benak Xiaoyan ketika cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke cakrawala yang jauh. Tangisan pilu pun segera menggema dari arah itu. Semua orang terkejut melihat api hitam tak berujung merembes keluar dari kehampaan. Sementara cahaya hitam berkelebat di kejauhan. Hingga akhirnya api itu menyambar ke segala arah dan menyelimuti seluruh tempat ini. Semuanya menjadi gelap hampir seketika. Ini adalah api pemakan ketiadaan yang asli, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menatap api hitam yang merembes keluar dari kekosongan. Matanya tiba-tiba mengecil. Ki kecil juga telah membuka matanya di dalam tubuhnya. Wajah kecil yang lembut itu tampak luar biasa muram. Jelas bahwa bahkan ia merasakan bahaya yang sangat besar. Hun Wuzi melayang di langit. Ada api hitam yang mengerikan di belakangnya. Ia menundukkan kepala sambil tersenyum dan menatap Yaodan. Kedua tangannya perlahan melebar. Senyum di wajahnya juga semakin aneh. Yaodan, aku merasa terhormat untuk mengumumkan kepadamu bahwa klan Yao telah tamat, ucap Hun Wuzi. Api hitam menutupi matahari. Seluruh tempat ini benar-benar diselimuti olehnya. Di bawah naungan api hitam ini, semua orang di bawah tiba-tiba merasakan dauki di dalam tubuh mereka mulai menghilang secara bertahap. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang terus-menerus melahap dauki di dalam tubuh mereka. Penemuan ini langsung membuat banyak orang ketakutan. Dari nasib mereka yang mencoba melarikan diri sebelumnya, jelas bahwa klan Hun tidak berniat meninggalkan korban selamat. Oleh karena itu, seluruh pegunungan menjadi kacau saat ini. Tidak seorang pun menyangka bahwa upacara pengobatan biasa akan berubah menjadi seperti ini. Hati-hati, seluruh tempat ini dipenuhi dengan api pelahap ketiadaan yang sangat kecil. Bahkan Dauki pun tak mampu menghalangi benda ini, ucap Xiaoyan. Tangan Xiaoyan mendarat di bahu Yalau. Api merah muda menyelimuti mereka berdua. Teratai api di dalam matanya berputar. Berdasarkan penglihatannya, tempat ini dipenuhi bintik-bintik cahaya hitam yang tak terlihat oleh mata telanjang. Bintik-bintik cahaya ini akan hinggap di tubuh seseorang seperti belatung di tulang. Setelah itu, mereka akan terus melahap Dauki di dalam tubuh seseorang. Menghadapi penghisapan semacam ini, sia-sia saja bagi mereka menggunakan Dauki untuk menutupi tubuh mereka. Karena pada dasarnya, bintik-bintik cahaya hitam itu akan diam-diam menyatu dengan pertahanan Dauki begitu mereka bersentuhan dengannya. Wilayah ini telah disegel. Sepertinya klan Hun tidak berniat membiarkan siapapun hidup, ucap Yalau berkata dengan wajah muram. Apakah orang-orang ini akhirnya berencana bertindak setelah sekian lama terdiam, ucap Xiaoyan sembari mengerutkan kening. Sepertinya mereka sangat sial. Mereka benar-benar telah jatuh ke tangan klan Hun.
Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Sekalipun mereka bisa menebak bahwa klan Hun akan menyerang klan Yao, mereka tidak akan bisa menebak bahwa klan Hun akan menyerang saat ini ketika mereka hampir mustahil untuk bertindak. Sepertinya, sikap diam klan Hun selama ini ada hubungannya dengan masalah ini. Mereka juga sangat pendiam ketika klan Si menghilang terakhir kali. Ucap Yalao sedikit nampak kesal saat berkata, ia sebenarnya gagal mempertimbangkan hal ini. Awalnya, ia berpikir bahwa setelah klan Yao, klan Yan, dan klan Lei membentuk aliansi, barisan mereka akan membuat klan Hun mempertimbangkan tindakan mereka dengan cermat sebelum bertindak. Namun tanpa diduga, mereka tetap gagal menghalangi rencana klan Hun. Meskipun demikian, pantas saja klan Hun tidak mengirimkan ahli apapun. Meskipun melihat aliansi Istana Langit menghancurkan klan Hun, kemungkinan besar meskipun berhati-hati terhadap klanku, mereka juga bersiap menyerang klan Yao, ucap Xiaoyan kemudian juga mengangguk. Kini setelah kejadian ini, ia juga mendapatkan jawaban atas beberapa keraguan yang ia miliki sebelumnya. Bukan karena klan Hun tidak ingin melenyapkannya, melainkan klan Hun memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Antara melenyapkan Xiaoyan dan berurusan dengan klan Yao, klan Hun tentu akan memilih yang terakhir. Di mata mereka, Xiaoyan mungkin kuat, tetapi ia masih jauh dari mampu mencapai level klan Yao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Yalao dengan suara berat. Jika situasi hari ini tidak ditangani dengan baik, mereka berdua akan berakhir sial. Dari cara klan Hun melenyapkan klan Ling dan klan Si secara diam-diam, kekuatan klan Hun seharusnya jauh melampaui harapan mereka. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasi. Jika klan Hun benar-benar berniat menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu, kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari cara melarikan diri, ucap Xiaoyan dengan suara berat. Ia tidak punya pikiran besar untuk menyelamatkan klan Yao. Ini karena mereka saat ini bahkan tidak mampu mengurus diri sendiri. Lalu dari mana mereka bisa mendapatkan minat untuk memikirkan klan Yao? Dan apakah klan Yao dapat mengatasi bencana besar ini akan tergantung pada nasib mereka. Yalao juga mengangguk pelan. Meskipun ia juga anggota klan Yao, perasaannya terhadap mereka terlalu tipis. Ia mungkin merasa sedikit bersalah karena klan Yao mengalami bencana seperti itu, tetapi ia tidak akan menuntut Xiaoyan untuk menyelamatkan mereka. Karena dalam hatinya, posisi Xiaoyan jauh lebih penting di klan asing dan dingin ini. Semua anggota klan Yao, dengarkan. Aktifkan formasi Yao Pengubah Langit, ucap Yaodan. Yaodan menarik nafas dalam-dalam. Teriakan cepat dan tegas bergema. Kali ini, ia merasakan bahaya yang belum pernah ia deteksi sebelumnya. Bahaya semacam ini membuatnya mengerti bahwa kelangsungan hidup klan Yao akan ditentukan hari ini. Hati seluruh anggota klan Yao bergetar setelah teriakan Yaodan yang tajam terdengar. Formasi Yao Pengubah Langit adalah formasi pelindung klan Yao. Ini adalah pertama kalinya formasi ini diaktifkan sejak zaman kuno. Dari sini, orang bisa tahu bahaya besar apa yang tengah menimpa klan Yao. Para tetua dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang melesat ke pegunungan ini. Seketika, gunung itu berguncang. Banyak pilar cahaya raksasa muncul dari gunung. Hingga akhirnya, pilar-pilar itu terjalin satu sama lain dan membentuk formasi raksasa yang aneh. Semua bahan obat berharga pada saat itu layu seketika formasi ini dibentuk. Energi tak berujung meletus dan mengalir ke dalam formasi raksasa itu. Pada saat ini, hampir semua orang dari klan Yao mengumpulkan dauge di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya yang melesat ke formasi raksasa dari segala arah. Formasi cahaya itu menjadi terang dan memancarkan tekanan yang mengerikan yang serupa dengan naga raksasa yang telah tertidur selama ribuan tahun. Seluruh wilayah Yao bergetar hebat saat tekanan ini dilepaskan. Energi yang besar dan dahsyat terus berkumpul ke arah formasi tersebut. Tekanan yang sangat mengerikan, gumam Xiaoyan. Karena berada di dalam formasi besar itu, bahkan ekspresi Xiaoyan pun menjadi serius saat ia menatap formasi cahaya raksasa yang terang benderang itu. Karena tekanan semacam ini mungkin sebanding dengan doseng elit bintang 8. Dari sudut pandang itu, fondasi klan Yao ini memang sangat luar biasa. Ini formasi pelindung klan Yao. Formasi ini belum pernah diaktifkan. Tanpa diduga kali ini itu terjadi, ucap Yalao.
Ekspresi Yalau tampak rumit saat ia menatap formasi cahaya itu dan berkata, konon, formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Jejak pecahan jiwanya tertinggal. Jika itu diaktifkan, mungkin itu bisa memblokir klan Hun, ucap Yalau. Leluhur pendiri, gumam Xiaoyan. Sudut mata Xiaoyan berkedut. Satu-satunya yang bisa disebut leluhur pendiri klan Yao kemungkinan besar adalah elit Dodi yang telah mendirikan klan Yao. Apakah ini formasi penjaga klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat daripada klan Ning dan klan Si, ucap Hun Wuxi memandangi energi yang agak menakutkan yang melonjak dalam formasi besar di bawah. Sesaat kemudian, ia berbalik di depan banyak pasang mata dan membungkuk ke arah api hitam yang mengerikan. Kemudian, ia dengan hormat berkata, Tuan Api Pelahap, Anda mungkin harus turun tangan untuk menghancurkan formasi ini, ucap Hun Wuxi. Setelah suara hormat Hun Wuxi terdengar, terlihat jelas bahwa api hitam di belakangnya mulai bergerak perlahan. Api hitam itu merambat naik dan perlahan-lahan menggumpal menjadi sosok manusia, hingga akhirnya ia muncul di hadapan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam menyelimuti sosok itu, sementara banyak simbol hitam aneh menyelimuti tubuhnya. Matanya tampak seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Ia menginjak api hitam dan berdiri di langit. Karena diselimuti api hitam, penampilannya agak samar. Namun, gelombang aura yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul di tempat ini ketika aura itu muncul. Api pelahap ketiadaan yang tersebar di mana-mana mengeluarkan suara dengungan aneh setelah sosok api hitam ini muncul, seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya. Api pemakan ketiadaan, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap tajam sosok yang tampak seperti iblis itu. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Mengingat pemahamannya tentang api surgawi, ia tentu saja dapat langsung mengenali bahwa sosok ini adalah tubuh asli api pemakan ketiadaan. Api pelahap ketiadaan ini ternyata juga telah membentuk roh api surgawi, ucap Yalau sembari menatap Xiaoyan. Mulutnya saat ini benar-benar kering, karena api pelahap ketiadaan ini dan api teratai iblis pemurnian di alam api iblis adalah eksistensi yang serupa. Bahkan ia sedikit lebih kuat daripada api teratai iblis pemurnian. Aura yang mengerikan. Orang ini bahkan lebih kuat dari Yaodan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menjilat mulutnya. Badai dahsyat bergolak di dalam hatinya. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan api surgawi sekuat itu. Kemungkinan besar orang ini sudah ada jauh lebih lama daripada api teratai iblis pemurnian. Sosok perkasa bak dewa iblis itu di hadapan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut. Ia menatap formasi besar itu dengan kekuatan yang besar dan dahsyat di bawahnya. Api hitam yang dahsyat berkobar hebat di atas kepalanya. Hingga akhirnya api hitam itu berubah menjadi hujan api hitam pekat yang turun ke arah formasi besar itu dari segala arah. Asap putih mulai mengepul dari formasi tersebut seiring turunnya hujan api hitam. Semua orang dapat merasakan bahwa energi di dalam formasi tersebut dilahap oleh hujan api tersebut. Hujan api hitam turun deras dari langit. Pegunungan hijau yang rimbun langsung mengering, seolah-olah semua kehidupan telah dilahap. Di saat yang sama, suara serak yang bahkan membuat jiwa bergetar perlahan terpancar dari sosok iblis itu. Klan Yao, kalian masih bisa bertahan hidup jika menyerah. Kami masih membutuhkan klan Yao kalian, ucap api hitam itu. Tidak akan mudah menelan klan Yaoku, ucap Yaodan. Wajah Yaodan menunjukkan keganasan saat ini. Ia menjerit keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gunung obat dan langsung menyerbu formasi. Dari sudut mata Xiaoyan, ia dapat dengan jelas melihat berbagai pil obat yang tertumpuk rapat di dalam pilar cahaya tersebut. Jumlah pil yang mengerikan itu membuatnya menghirup udara dingin. Sepertinya klan Yao telah benar-benar menghabiskan seluruh koleksinya. Bersama dengan masuknya lautan pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas pun muncul di wajah Yaodan. Puluhan ribu pil membentuk langit. Atas nama pil, leluhur pendiri kembali, ucap Yaodan.